Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 3, 1 hari untuk mengurusi urusan manusia, 1 hari untuk beribadah kepada Allah, dan 1 hari untuk para istrinya yang berjumlah 99. Beliau ingin memiliki istri lagi agar genap menjadi 100. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah Nabi Daud mendapatkan istri ke-100. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nabi Daud adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Beliau adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, yang memerintah kerajaan Israel dengan aman dan makmur. Beliau juga diberi karunia suara yang merdu, yang dapat menenangkan hati dan jiwa. Beliau sering membaca kitab Zabur, yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepadanya. Nabi Daud memiliki 99 istri, yang semuanya cantik dan salehah. Beliau sangat mencintai dan menyayangi mereka, dan memberi hak dan perlakuan yang sama kepada mereka. Namun, beliau merasa kurang, dan ingin memiliki istri lagi agar genap menjadi 100. Beliau berdoa kepada Allah, agar diberi istri yang lebih cantik dan lebih baik dari yang lain. Suatu hari, ketika beliau sedang berjalan-jalan di atap istananya, beliau melihat seorang wanita yang sangat cantik dan menawan, yang sedang mandi di loteng rumahnya. Beliau terpesona oleh keindahan wanita itu, dan tidak dapat mengalihkan pandangannya. Beliau bertanya kepada salah satu pengawalnya, siapa wanita itu? Pengawal itu menjawab, bahwa wanita itu adalah Sabik binti Syaikh, istri dari seorang pemuda yang bernama Oryo bin Hanan. Oryo bin Hanan adalah salah satu prajurit terbaik Nabi Daud, yang setia dan berani. Beliau sering ikut berperang bersama Nabi Daud, dan membela agama Allah. Beliau juga sangat mencintai dan menghormati istrinya, Sabik, yang beliau nikahi dengan mahar yang tinggi. Sabik adalah seorang wanita yang salehah dan taat, yang selalu mendoakan suaminya agar selamat dan sukses. Nabi Daud merasa iri dan nafsu kepada Sabik, dan ingin memiliki wanita itu sebagai istrinya. Beliau berpikir, bahwa wanita itu adalah jawaban doanya, dan bahwa Allah telah memberinya wanita itu sebagai hadiah. Beliau lupa, bahwa wanita itu sudah memiliki suami, dan bahwa perbuatan yang beliau rencanakan adalah zina dan zalim. Beliau memanggil Oryo bin Hanan, dan memberinya surat yang berisi perintah untuk pergi ke medan perang yang berbahaya. Beliau menyuruh Oryo untuk menyerahkan surat itu kepada panglima perang, tanpa membukanya. Beliau berharap, bahwa Oryo akan gugur di medan perang, dan bahwa Sabik akan menjadi janda. Beliau kemudian berencana untuk menikahi Sabik, dan menjadikannya istri ke-100. Oryo bin Hanan menerima surat itu dengan hormat, dan berangkat ke medan perang dengan penuh semangat. Beliau tidak tahu, bahwa surat itu berisi perintah untuk menempatkan Oryo di garis depan, dan mengorbankannya sebagai umpan. Beliau hanya berpikir, bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kesetiaan dan keberaniannya kepada Nabi Daud, dan Allah. Di medan perang, Oryo bin Hanan berjuang dengan gagah berani, dan membunuh banyak musuh. Namun, beliau juga terluka parah, dan akhirnya gugur sebagai syahid. Panglima perang mengirim kabar tentang kematian Oryo kepada Nabi Daud, dan memuji keberanian dan kesetiaannya. Nabi Daud mendengar kabar itu dengan senang hati, dan merasa lega. Beliau berpikir, bahwa rencananya telah berhasil, dan bahwa Sabik sekarang sudah menjadi janda. Beliau segera mengirim utusan kepada Sabik, untuk memberitahu tentang kematian suaminya, dan menawarkan diri untuk menikahinya. Sabik mendengar kabar itu dengan sedih dan terkejut. Beliau tidak percaya, bahwa suaminya yang dicintainya telah gugur di medan perang. Beliau menangis dan berduka, dan memohon kepada Allah agar menerima suaminya sebagai syahid. Beliau juga terkejut, ketika mendengar bahwa Nabi Daud ingin menikahinya. Beliau merasa bingung dan takut, dan tidak tahu harus bagaimana.
Beliau tidak berani menolak lamaran Nabi Daud, karena beliau adalah seorang nabi dan raja. Beliau juga tidak berani mengungkapkan perasaannya, karena beliau masih mencintai suaminya yang telah meninggal. Beliau hanya bisa pasrah, dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Nabi Daud menikahi Sabik dengan mahar yang besar, dan menjadikannya istri ke-100. Beliau merasa senang dan puas, dan berpikir bahwa beliau telah mendapatkan istri yang paling cantik dan paling baik. Beliau tidak menyadari bahwa beliau telah berbuat zalim dan zina, dan bahwa Allah mengetahui apa yang beliau lakukan. Allah mengirim 2 orang yang berperkara kepada Nabi Daud untuk menguji keadilannya. Orang pertama berkata bahwa dia memiliki seekor kambing yang dia pelihara dengan baik. Orang kedua berkata bahwa dia memiliki 99 ekor kambing yang dia pelihara dengan buruk. Orang kedua kemudian mengambil kambing orang pertama dan menjadikannya miliknya. Orang pertama meminta keadilan kepada Nabi Daud dan meminta kambingnya dikembalikan. Nabi Daud mendengar perkara itu dengan marah dan berkata bahwa orang kedua telah berbuat zalim dan zalim. Beliau memerintahkan agar orang kedua mengembalikan kambing orang pertama dan memberinya ganti rugi. Beliau juga memarahi orang kedua, dan mengatakan bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah, dan tidak menghargai nikmat yang diberikan. Ketika Nabi Daud selesai berbicara, kedua orang yang berperkara itu menghilang. Tiba-tiba, suara Allah terdengar, yang mengatakan bahwa Nabi Daud adalah orang kedua, dan bahwa Sabik adalah kambing orang pertama. Allah menegur Nabi Daud, dan mengatakan bahwa beliau telah berbuat zalim dan zina, dan bahwa beliau harus bertaubat kepada Allah. Nabi Daud terkejut dan takut, dan menyadari kesalahannya. Beliau menangis dan berduka, dan meminta maaf kepada Allah. Beliau juga meminta maaf kepada Sabik, dan mengembalikan wanita itu kepada keluarganya. Beliau juga meminta maaf kepada keluarga Oryo bin Hanan, dan memberi mereka ganti rugi. Beliau kemudian beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Allah menerima taubat Nabi Daud, dan mengampuni dosa-dosanya. Allah juga memberi Nabi Daud hikmah dan ilmu, yang dapat membantu beliau memerintah kerajaan Israel dengan lebih baik. Allah juga memberi Nabi Daud keturunan yang saleh, yang akan meneruskan risalahnya. Salah satu dari keturunan Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman, yang akan menjadi nabi dan raja yang lebih hebat dari Nabi Daud. Ini adalah kisah Nabi Daud mendapatkan istri ke-100. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Anda di saluran kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami berikutnya.